1:30 kan mata lagi rap-rapnya. Malas kita wudu. Orang beriman itu wajahnya bercahaya, di akhirat disebut ahlul karam karena hobinya menjaga wudu. Dan orang kalau suka berwudu wajahnya bersih, memancar cahaya dan cakep. Arifin menulis, insya Allah nanti akan diterbitkan di Facebook, 9 cara mengakses nur cahaya Allah. Salah satunya selalu berwudu dan berdoa setiap kali bercermin. Itu orang jelek, kalau dia berdoa, doa cermin, tetap jelek. Cuma lama-lama cakep. Bu, ibu dengar, jangan lupa kalau bercermin baca doa ya bu. Itu bikin ibu tambah cantik, makin disayang suami. Allahumma kama ahsanta khalqi faksin huluki. Nah, sambil pensil. Allahumma kama ahsanta khalqi faksin huluki. Sebab bisa riak, bisa ujub kita saat bercermin itu. Cakep kan gua nih, cakep gua nih. Bahkan bisa juga nggak syukur nikmat, jelek amat nih hidung, tarik-tarik biar mancung, macem-macem akhirnya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin huluki. Jadi indah tuh. Berzikir, berselawat di setiap kesempatan, tebarkan cahaya dakwah, asik pada muhasabah diri. Foto bersama dua putri abang, Syahla, Jia, dan Muhammad. Ini kasih lihat. Tuh bercanda, pulang ceramah bercanda. Ini dari istri yang kedua. Ya. Ini dari istri yang pertama, Syahla. Ya, Allah, yang ketiga belum. Ya, saya sering-sering aja sebut dulu. Karena kalau udah sering-sering kan udah terbiasa. Jadi kalau udah kejadian, oh iya udah gitu, karena udah dibangun landasannya. Kalau ada yang fitnah diaminin aja, amin gitu. Kemudian tadi malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilaimu berdasarkan tantanganmu. Natijatukum ala imtihanikum. Nilai kalian berdasarkan tantangan kalian. Semakin hebat godaan, semakin kuat gelora nafsu, dan semakin banyak kesempatan untuk maksiat, tetapi tetap bahkan semakin bertakwa pada Allah, sungguh semakin besar dan mulia kedudukanmu di mata Allah. Ikhwah punya kesempatan banyak, handphone sekarang bebas, bisa melihat yang porno-porno itu, bisa melihat YouTube orang macam-macam, gampang banget sekarang, bahkan ada yang ngirim untuk maksiat. Coba bisa buka gampang, apalagi remaja-remaja nafsu lagi kuat-kuatnya, tapi ternyata tidak mau melakukan itu karena takut pada Allah. Ada waktunya nanti. Sabar Amar, ada waktunya beduk berbunyi, ada waktunya Idul Fitri, ada waktunya ijab kabul. Sabar. Amar berapa umur saya? Masih 8 tahun kan? Sabar ya. Jen, Dana ya masih 6 tahun, sabar. Buah dari sabar nanti nikmat sayang. Salamun alaikum bima sabartum wa nikma uqbaddar. Nikmatnya orang berpuasa itu kan lagi berbuka. Nikmatnya orang yang menahan diri, tidak menyentuh yang bukan mahramnya, itu saat berbuka setelah ijab kabul. Imam kemarin Arifin mau bicara dengan Dr. Khalid Basalama, salah satu sahabat Nabi, kalau berbuka puasanya langsung jima. Siapa ya? Saya lupa kemarin beliau nyebut. Jadi setelah minum kurma, meminum air, makan kurma,
dia berjima dengan istrinya. Masya Allah. Karena sahabat itu kuat sekali. Karena tidak ada ibadah yang paling besar pahalanya dari semua ibadah selain berhubungan suami istri. Jadi pahalanya gede sekali itu. Bu, berhubungan suami istri pahalanya sangat besar. Makanya jangan malas melayani laki. Standby 24 jam. Ayo. Ini suami udah jelas nungguin di tempat tidur. Pakai dehem-dehem lagi. Begitu melihat, wih, belum tidur juga. Pura-pura benerin kulkas di dapur. Ada yang begitu, Bu? Oh, nggak ada. Diintip lagi. Wih, belum tidur, tua-tua masih pengen. Belum tahu. Ya, makin tua makin pengen. Allahu Akbar walillahilhamd. Persoalannya kakek itu makin tua pengen, nenek yang belum siap. Nah ini repot. Repot. Islam itu agama yang bijak, pejantan laki-laki itu. Makanya nggak mengalami wiladah, hamil, menstruasi, menopause, nggak mengalami itu. Karena diciptakan pejantan dia. Makin tua makin gaik. Lihat Haji Ridwan, makin tua makin gagah. Dan adapun mereka yang takut kepada Allah, lalu mengendalikan nafsunya dari maksiat, maka surga untuknya. An-Naziat 40:41. Silakan buka. Surah yang keberapa? Surah yang 79. Ustaz Syuhada, mohon antum setiap Jumat sebelum pengumuman mengajarkan pada jamaah Jumat tata cara sholat berjamaah, tata tertib barisannya, ya, biar jamaah Jumat tahu semua. Jadi pengumuman nanti Jainil atau Ustadz Anin setelah mengumumkan, kasih waktu lah 5 menit atau 7 menit antum ngomong sebelum azan, menjelaskan pada jamaah tata cara sholat berjamaah supaya rapi. Arifin melihat jamaah kita masih ada yang belum paham, sampai longgar jauh banget gitu. Jadi bisa lewat sampai anak kecil, bisa lewat lagi orang. Ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan azab Tuhannya dan menjauhi semua yang diharamkan, surgalah tempat tinggal mereka terakhir. Masya Allah. Di atasnya lagi. Fa'amma. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Adapun orang-orang yang congkak lagi kafir kepada Allah, congkak kafir, memilih kesenangan hidup di dunia, senang dunia daripada pahala akhirat, karena itu tempat tinggal terakhir bagi mereka adalah neraka jahim. Makanya Abi selalu bilang 2 kenikmatan gak ketemu,
kenikmatan ibadah dengan kenikmatan maksiat. Orang kalau orientasinya akhirat pasti nikmat ibadah. Kalau orientasinya dunia pasti nikmat maksiat. Ibadah nggak nikmat dia, kalaupun ibadah nggak bakal nikmat. Orang yang ngejar-ngejar dunia, lagi ibadah juga ingat dunia dia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Baik, kita lanjutkan. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Rasulullah SAW bersabda, jalan ke surga banyak hal yang nafsumu tidak menyukainya. Sementara jalan ke neraka banyak hal yang sangat disukai nafsumu. Jalan ke surga banyak hal yang nafsumu tidak menyukainya. Ya nafsu tidak mau, maunya maksiat. Hidup ini pilihan ikhwah. Lagi malam bangun milih nafsu tidur apa tahajud? Emang enak tidur apalagi hujan. Lebat. Kamar pakai AC lagi. Wow, nikmatnya. Tuh, nikmat pakai selimut. Dingin di Bogor lagi, Sentul. Orang beriman tidak. Dia milih nikmat rohani, dia bangun. Nah, sementara jalan ke neraka banyak yang disukai nafsu. So, apa susahnya sabar dalam taat sebentar di dunia sebentar ini? Tuh, perhatikan Dana kalimatnya. So, apa susah sabar, apa susahnya? Sabar dalam taat sebentar di dunia sebentar ini. Seperti orang berpuasa ada saatnya beduk berbunyi, ada saatnya Idul Fitri, ada saatnya kita semua menghadap Allah. Just a moment, but will be happy forever. Jangan lupa sebelum rehat malam ini berwudu, berdoa, berzikir. Ini amaliyah setiap malam sebelum tidur. Berazam sholat malam dan niat sahur. Puasa sunnah Senin Kemis kesukaan Rasulullah SAW. Jadi puasa kita hari ini, hari Senin. Ada yang bilang, lagi Ustadz, besok aja sekalian, hari Rabu. Puasa lagi wajib. Banyak-banyak nabung ya ikhwah. Kita tidak lama di dunia ini. Dan nafsu puasa itu membuat nafsu maksiat jadi lemah. Tapi anehnya bernafsu pada yang halal makin kuat. Tuh. Aneh ya. Bernafsu pada yang haram berkurang. Anehnya bernafsu kepada yang halal. Itu puasa. Jadi nggak bisa ngelihat bini gemes banget gitu. Itu indahnya puasa. Kasiannya yang belum nikah nih, ya Allah. Selamat menderita. Ya Allah. Makanya sunnah Nabi yang belum nikah berpuasa. Yang belum nikah aja puasa. Makanya hebatnya orang udah nikah suruh puasa juga bulan Ramadan. Ibu-ibu insya Allah nanti Arifin setiap hari mulai hari Rabu jam 3 atau setengah 4 di TV One setengah jam setiap hari sampai akhir Ramadan. Temanya hikmah zikir al-asmaul husna. Di ANTP juga sahur jam 2. Jam 2 apa setengah 2 gitu, nggak tahu. Trans jam 3. Itu rekamannya dari tahun 2000. TVRI biasa setiap Kamis jam 5 dan terus. Alhamdulillah posisi ratingnya nomor 1 di TVRI Kamis itu. Jadi dari acara subuh semua televisi di TVRI nomor 1 TVRI. Dan itu berarti merangkul semua TV, stasiun TV. Karena paling besar channel jangkauannya adalah TVRI. Jam 5 sampai jam 6. Nah, Abi sekarang ceramah di kemarin, Ustadz saya menyaksikan Ustadz TVRI Kamis. Bapak-bapak.
Ibu-ibu juga, Ustaz saya ngeliat Ustaz selalu Kamis, berarti hafal beliau hari Kamis. Dan insya Allah zikir di sini ibu-ibu tanggal berapa? Tanggal 18 Ramadan 5 Juli. Mulai jam 2 Opik, nanti ada panggung Opik di sini. Rencananya awalnya Roma Irama, tiap malam Roma, Iwan Pales, Debu sama Allahu Akbar, Bimbo. Tapi rupanya Trans merubah tempat ke studio mereka, habis mengundurkan diri. Kalau nggak mau di Azikra, udah nggak usah kalau begitu, kebanyakan jadwal juga. Jadi tahun depan baru bilang, udah tahun depan saja, jangan dipaksakan Arifin harus ke studio kalian. Karena kalau sudah ke studio, udah beda suasananya. Ini kan Ramadan. Biar di sini yang nontonnya pakai peci, ya lagu-lagunya Islami. Hari ini minta kalau perlu sama slang, judulnya balikin no balikin, ya minta balik maksudnya taubat begitu. Itu pikir dakwahnya efektif sekali, senang dakwah pada penggemar Iwan, penggemar Bimbo, kumpul semua dakwah itu di situ. Prinsip dakwah itu lentur. Kalau syariat lebih kaku dalam disiplin dia, tapi ada batasan, tidak bergabung. Dan Arifin pun minta syarat. Tidak boleh, tadinya dia mengusulkan penyanyinya perempuan, Meli Guslow yang mu'alaf. Penyanyi-penyanyi wanita bilang, no. Masa penyanyi wanita ustadznya di samping melihat dia nyanyi? Hancur puasa kita. Jadi galau semuanya. Bahasa yang lagi tren. Galau semuanya. Nah, nanti jam 2 sampai asar, Opik, azan, lalu kita dengar ceramah. Insya Allah yang berikan tausiah Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Ya. Sampai jam 5 kurang, lalu zikir, doa. Dahsyat sekali. Dan ibu-ibu tidak usah bawa apa-apa datang ke sini. Insya Allah disiapkan oleh pedagang makanan dan minuman. Jadi karena puasa nanti banyak yang dagang di sini. Ini kita nggak bisa duduk begini kalau sudah i'tikaf. Rame sekali. Karena itu nanti disusun jadwal setiap subuh itu ustadz-ustadz yang akan berikan tausiah subuh dan malam santri. Santri Ustadz Surur pilih santri yang terbaik yang untuk ceramah malam karena peserta i'tikaf 5.000 lebih. Kemarin itu 7.000. Yang i'tikaf, jadi santrinya harus mantap ceramah tarawihnya didengar oleh, dan santri sudah masuk nanti hari Selasa sore, ahlan wa sahlan, nanti 120 santri masuk di Azikra dan kamar asrama sudah siap, dan tahun depan pindah ke Gunung Sindur. Di sini santri baru lagi. Ya, insya Allah setelah Ramadan kita membangun satu asrama santri Azikra di Gunung Sindur di atas tanah 12,5 hektar. Ini ada gambarnya ibu, Ustaz kasih lihat. Nah, nih posisi terakhir ini 99 tiang yang waktu kemarin dilelang, 1 tiang 7 juta dalam 2 hari habis. Jadi ternyata membangun rumah Allah itu mudah. 1 tiang 7 juta kali 99 berapa ya? Sekitar berapa tuh? Ada 800-an. 700 lebih lah ya. Subhanallah. Ustadz saya 2, saya 4. Ada yang pakai utang dulu lagi. Ustadz saya bayar dulu ya. Ini 3 juta. Pokoknya saya bayar 4 juta. Sudah lunas Bang Yul. Bayar 3 juta dulu. Pakai hutang. Pengen merebut tiang. Karena itu permanen nilainya sampai di akhirat nanti. Ada orang yang tidak hafal Quran, tidak pandai baca Quran, tapi dicatat di akhirat sebagai hamba Allah yang hatam Qurannya beribu-ribu kali, dicatat sebagai hafal Al-Quran, dan tinggi sekali nilainya di hadapan Allah. Tentu dia terkejut di akhirat.
Hai malaikat, bukankah aku orang yang tidak pandai baca Quran? Kok bisa begini? Karena waktu di dunia engkau membangun masjid, membangun pesantren. Di situ ribuan santri membaca Quran, menghafal Al-Quran. Di situ guru-guru mengajarkan Al-Quran. Maka setiap detik pahala mereka Allah berikan untuk kamu. Makanya merebut yang 2 hari habis. Sampai-sampai ada ibu jenderal ngerayu Ustaz Suhada. Bisa nggak dibeli lagi itu 8 juta tuh tiang yang orang sudah beli itu. Coba. Orang suruh beli, suruh dia beli lagi. Biar saya aja. Bilang bunda nanti tiang berikutnya. Tiang utama. Jadi nanti itu bawahnya kayak begini. Ini bawah ini. Ini dasar nih. 90 tiang ini dasar. Di atasnya ini lebih tinggi lagi nanti dari ini. Itu baru lantai utama. 5.000 meter. Nah ini kita lelang lagi yang 5.000 meter. Subhanallah walhamdulillah, ketahuilah sahabat solehku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu 3 perkara, 2 kembali dan 1 yang tinggal. Mayit diikuti keluarga, harta dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya kembali pulang. Ibu-ibu, apakah cinta suami, Bu? Cinta suami? Nanti suami meninggal ikut? Suami meninggal ikut? Oh enggak, ya. Jadi meninggal suami ditinggalkan oleh istrinya. Sedangkan yang tinggal adalah amalnya. Yang ikut kita nanti meninggal amal kita. Yang kita sedekahkan itu. Ini yang kita ke masjid ngikutin kita amalnya. Pembangunan masjid dan masjid Al-Iqra masih terus berjalan. Lantai dasar dan tiang-tiang untuk lantai dasar hampir selesai menuju lantai utama. Diperlukan 5.000 meter lagi. Dan ribuan sak semen untuk jalan. Ayo sahabatku bersama abang ikut lelang investasi akhirat. Per meter lantainya 1.800.000. 1,8 juta. Atau per sak kalau tidak mampu 1,8. Ada yang ringan. Per sak semennya 72.000 rupiah. Jadi yang mau beramal, Ustaz, ini saya uang 72.000. Atau bantu kami dengan dukungan doa semua sahabatku tercinta. Sungguh, sedekah itu pembuka jalan kesulitan, obat jasmani dan rohani, doa mustajab, peringan saat sakaratul maut. Jadi orang yang suka sedekah itu tidak sakit sakaratul mautnya. Penerang kubur, kuburannya terang. Cahaya dari kegelapan akhirat. Mari kita berjuang bersama membangun generasi pewaris para nabi, melalui pembangunan masjid dan pondok pesantren Az-Zikra. Ini ada nomor rekeningnya. Atau ibu hubungi Akhi Awaludin. Mana Akhi Awaludin? Ada di sini nomornya. Di mana? Ah, ini dia, Bu. Oh. 0856 90.010. Telepon ibu, catat ini. Telepon nanti dikasih nomor rekening kayak ke handphone ibu. Ustadz Awal, minta nomor rekeningnya, dikirim. Ibu kirim 1.800.000 atau 72.000 rupiah. Jangan malu mentransfer 72. Jangan malu, kemarin ada bapak-bapak mengasih Arifin 10.000. Tukang ojek. Saya bisanya segini Ustadz. Insya Allah nilaimu sama dengan 1 tiang, ada yang bilang. Dia susah tapi mau berinfak. Yang Arifin terkejut Ustadz Syuhada. Di Sentul, di Sindur, itu ada warung. Orang Medan. Dia dagang di situ. Arifin mampir ke warung itu. Beliau menyerahkan uang 500.000. Kan menurut Arifin warung kecil itu. Tapi kok infaknya besar amat. Ustadz, saya juga mau berinfak. Saya senang ada pesantren dan masjid di sini. Ini Ustadz saya kumpulkan, beliin semen ya Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Haru Arifin. Betapa orang itu berpikir untuk umat gitu. Padahal warungnya kecil, untungnya nggak seberapa. Ya. Ini. Ibu, Az-Zikra juga punya produk-produk. Ini iklankan wajib yang digemari para asatid. Lihat, semuanya megang madu. Daripada di madu, lebih baik beli madu. Begitu, ya, iklannya. Ada. Tuh. Ini pegang madu semua ustadz-ustadz. Madu Az-Zikra sahur. Tadi malam Arifin minum madu 3 sendok puasa. Makannya sedikit bubur.
Sudah, lanjutkan puasa. Fisik prima. Karena madu azikra didoakan ribuan jamaah zikir. Ini boleh, kalau boleh dilihat. Wallahu akbar. Setiap kau memanggilku, akulah Allah yang selalu memenuhi panggilanmu. Zikirlah kau kepadaku, siang malam ku menunggu, dimanapun yang kau mau. Dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu, keluar dari perut lebah itu syarab, madu, yang di dalam madu itu syifa, obat yang luar biasa, obat mukjizat, obat yang dahsyat sekali. Jadi obat dengan keyakinan ini mukjizat, dengan keyakinan ini sunnah Nabi. Subhanallah, itulah yang membuat hamba beriman menyenangi madu. Karena menyenangi perintah Allah. Maka saat kita minum madu berarti kita taat kepada Allah. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasul senantiasa membiasakan minum madu setiap hari. Maka saat kita minum madu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Madu dengan zikir tidak dapat dipisahkan. Madu mengobati jasmani, zikir mengobati rohani. Barokah. Dan ini madu azikra, jaminan asli. 3 lab menguji untuk membuktikan keaslian ini. Madu azikra, baik yang super maupun yang pahit, merupakan madu dengan jaminan keaslian. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan tes uji tentang keaslian daripada sebuah madu. Ambil piring, kemudian tuangkan madu. Ya, secukupnya. Anda kasih air. Secukupnya. Anda shake. Madu asli akan menunjukkan sarang lebah kalau dilakukan seperti ini. Ya, dia membentuk heksagonal. Namun pada madu yang palsu itu tidak terjadi. Stroke, alhamdulillah sejak saya mengkonsumsi madu ikan pahit azikra, kondisi saya semakin membaik dan buang air kecil saya semakin normal. Saya penderita diabetes. Sejak minum azikra madu hitam pahit, gula darah saya stabil. Saya menjaga osteoporosis saya dengan meminum rutin madu azikra super. Untuk menjaga stamina saya, azikra madu super solusinya. Sejak mengkonsumsi azikra madu super, kami sekeluarga alhamdulillah selalu sehat. Azikra madu super sangat baik untuk daya tahan tubuh. Aku suka madunya enak manis.
gelas bagi yang meminumnya dan beramal. Ini 10% untuk pesantren, yatim piatu dan santri Az-Zikra. Arifin ingin semuanya bernilai ibadah. Usaha pun menjadi ibadah, minum madu pun jadi ibadah. Allahu Akbar. Semoga kita selalu sehat afiatkan oleh Allah. Jangan lupa setiap hari minum madu dan teruslah hati berzikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau memanggilku, akulah Allah yang selalu memenuhi. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Usaha dakwah ini madu air, Bu. Di bawah ada minimarket Az-Zikra, ada galeri 2 Hibjiyah dengan itu 2 istri Arifin yang dagang. Ibu kalau sudah ada butik, ada galeri ya, ala Hibjiyah di depan turun ini. Sebelah kanan lagi ada butik Unisakla, itu 2 istri Arifin. Sementara ya ada di situ. Ibu dapatkan madunya dan air, Bu. Ini Ustadz puasa menceritakan, sebab kalau dusta batal pahala puasanya. Ibu-ibu di Pemulang saking senangnya mengucapkan terima kasih depan jamaah karena anaknya yang malas ngaji begitu minum air Az-Zikra jadi senang ngaji. Kenapa? Karena airnya didoakan ribuan jamaah zikir. Begitu pula madunya, minyak jaitunnya, dan seterusnya. Ini ada usaha terbaru lagi dengan minyak jaitun yang organik. Yang kalau ditaruh di badan, 10 menit hilang minyaknya, meresap ke tubuh. Bikin kulit halus. Kerjasama dengan Turki. Insya Allah bulan Ramadan ini datang kirimannya 1 kontainer. Ya, kerjasama dengan Az-Zikra. Mudah-mudahan kerjasama dakwah ini terus diberkahi oleh Allah. Ibu nanti pulang kalau bisa bawa air minimal, airnya 10.000, madunya 100.000 ada di bawah. Berkahi semua ya Bu. Jangan lupa masak setengah sendok selama puasa, masukkan madu Az-Zikra. Dan jangan lupa Ibu maskerkan ke wajah seminggu sekali. Setelah dimaskerkan setengah jam, usap air hangat, insya Allah suami mencium Ibu, manis muka Ibu. Karena bedak itu bikin apak, tapi madu bikin manis. Doanya 4, ya Allah jadikan yang minum sehat walafiat, semangat beribadah, kau angkat penyakit jasmani rohaninya, dan kau bahagiakan rumah tangganya. Itu yang selalu didoakan jamaah zikir. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Beli itu sudah termasuk infak dalam harokat dakwah. Israq sudah masuk. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Besok Selasa kembali kita rekaman NTP di sini, hanya 3 episode. Insya Allah selesai besok dan lanjutkan dengan main futsal terakhir karena hari Rabu kita sudah puasa. Kesempatan ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Israq 2 rakaat. Ini kotak amal mana? Oh sudah.